Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini kita akan meneruskan materi kita, ya, tema 2, subtema 3. Ya, kalau kemarin subtema 2 sudah, sekarang kita lanjutkan ke subtema 3, yaitu tentang memelihara organ pernapasan. Nah, kemarin kalian di subtema 1 sudah mempelajari tentang organ pernapasan baik pada hewan dan manusia. Terus di subtema 2 tentang gangguan pada organ pernapasan. Nah, di subtema 3 ini memelihara organ pernapasan. Nah, bagaimana toh cara memelihara organ pernapasan? Yang pertama yaitu dengan menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, bagaimana cara menjaganya? Yang pertama yaitu dengan memakan makanan yang bergizi seimbang. Ya, harus ada, kalau bisa, ya, 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidratnya, ada lauk pauknya, ada sayurannya, ada buah-buahan, dan juga susu. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada mineral. Ya, jadi jangan lupa untuk minum air putih sebanyak-banyaknya, kurang lebih ya. Kalau sehari itu kurang lebih 3 liter, dan tergantung berat badan kalian. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Dan misalnya kalau berat badan kalian itu 25 kilo atau 30 kilo. 30 kilo itu dikalikan 50 cc air, 50 ml air. Berapa? 30 berarti 1.500. 1.500 nanti dijadikan liter. Berapa liter? Dibagi 1.000. Jadi kalian butuh airnya itu 1 hari 1,5 liter kalau berat kalian itu 30. Itu cara menghitung berapa liter sehari kita membutuhkan atau cukup minum air putihnya. Nah, selain itu, dengan cara menjaga kesehatan organ pernapasan, selain makan makanan yang bergizi, yang kedua, olahraga yang teratur. Nah, maksudnya di sini teratur, jangan terlalu diforsir tubuh kita, ya olahraga secukupnya. Kalau pagi, ya mungkin dengan olahraga pagi yang murah meriah, mungkin dengan bersepeda, mungkin dengan lari pagi, atau mungkin dengan senam. Jadi jangan setiap hari kalian tidak belajarnya di rumah, tidak ke sekolah, tidur-tiduran terus. Itu yang tidak baik bagi tubuh kita. Kalau kita malas, tubuh kita juga akan cepat lemah, cepat lelah, lemas gitu ya. Nah, itu kalau kita berolahraga secara rutin, secara teratur, mungkin kalau bersepeda setiap pagi ya jangan jauh-jauh, ya mungkin 500 meter atau 300 meter atau 500 meter, ya cukuplah untuk untuk menggerakkan tubuh kita. Gitu ya. Nah, selain itu harus istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup. Jadi jangan terus main game lupa waktu sampai jam 12 malam, sampai jam 1 pagi kalian baru tidur. Biasanya seperti itu ya. Kalau sudah kecanduan game, apalagi game online ya, akan lupa waktu kita. Nah, kalau kita terus-menerus seperti itu, pola hidup kita itu akan seperti itu terus-menerus, nah tubuh kita juga akan terganggu nanti. Organ tubuh kita itu juga akan terganggu. Nah, istirahat yang cukup, kalau paling tidak itu tidur itu sehari 8 jam. Ya. Jadi jangan sampai siangnya main game, malamnya sampai pagi main game, jam 1 baru bangun, nanti setengah 6 bangun game lagi. Nah, sampai lupa waktu, tidak sholat, terus makannya juga tidak teratur, ya itu akan membahayakan diri kita sendiri. Ya. Nah, pola hidup yang seperti itu harus kita tinggalkan. Ya, main game ya ada waktunya setelah belajar,
Ya, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Sampean game terus, tugas ora tau ngerjakne, ya. Terus makan juga tidak teratur. Ya, itu karena apa tuh, Cah? Angin malam itu juga berpengaruh atau tidak baik bagi tubuh kita. Tuh. Jadi sampai pagi otak kita juga kalau main game itu kan apa ya? Main pikiran kita juga terus berpikir, jantung kita juga akan cepat berdetak. Ya, apalagi kalau apa ya PUBG, terus Mobile Legend, apalagi FF itu kan apa ya membuat jantung kita terus berdetak kencang. Kalau terus-menerus seperti itu ya nanti akan ke jantung kita juga. Gitu. Nah, selain itu yang 3 tadi, posisi tidur kita. Nah, selama tidur kita juga apa ya, posisi yang baik itu miring ke kanan. Jangan tengkurap, ojo murep. Nah, jadi kalau tengkurap itu paru-paru kita, pernapasan kita nanti juga akan terganggu. Sesek ya, kalau kalian tidur kok murep, nah itu sesek pernapasan kita. Gitu. Jadi kalau yang bagus itu miring ke kanan. Gitu. Terus yang kedua ini menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Nah ini ya zat-zat apa saja? Nah zat-zat terkandung dalam rokok. Nah perokok itu ada perokok aktif dan perokok pasif. Maksudnya apa? Perokok aktif itu ya yang apa ya merokok orang yang merokok, orang yang merasakan rokok itu. Nah sedangkan yang perokok pasif itu yang menghirup asapnya. Yang berbahaya itu yang menjadi perokok pasif, yang menghirup kita tidak merokok, tapi kita menghirup asapnya. Kita yang menghirup zat-zat yang berbahaya tersebut. Orang yang merokok ya hanya menghisapnya saja, terus asapnya kan dikeluarkan, tidak dimasukkan dalam tubuh. Nah, zat yang berbahaya yang ada di asapnya itu kan kita yang menghirupnya. Nah, itu yang berbahaya. Jadi, yang paling rawan terkena penyakit pada paru-paru itu bukan perokok aktifnya, tapi perokok pasif. Jadi, bagi bapak-bapak ya yang suka merokok, ya paling tidak jangan merokok di dalam rumah. Kalau ingin merokok ke warung dulu. Ya, bahaya apa kasihan anak dan istrinya. Ya, anak-anak kita. Tuh. Jadi zat yang berbahaya ya dihirup oleh anak istri kita, anak-anak kita gitu. Gitu ya. Terus selain itu untuk menghindari zat-zat kita pakai masker. Nah, kalau kita keluar rumah sekarang kan sudah ada apa ya? Digalakkan harus memakai masker. Kalau dulu sebelum ada virus corona, ya kita kalau keluar rumah dengan berkendara motor, memakai sepeda motor, menggunakan sepeda motor, ya paling tidak kita menggunakan masker untuk apa tuh, Cah? Untuk menyaring udara yang kotor, udara yang sudah terkontaminasi oleh racun-racun yang berbahaya. Contohnya apa? Asap kendaraan bermotor. Ya, asap dari kendaraan tersebut mengandung zat yang berbahaya, yaitu zat karbon monoksida. Nah, itu racun, zat racun. Nah, kalau kita memakai masker, debu tidak akan masuk, asap kendaraan yang mengandung zat karbon monoksida juga akan disaring oleh masker tersebut, baru masuk ke hidung kita. Kalau kita tidak memakai masker, asap kendaraan motor masuk, debu masuk, ya, udara yang kotor masuk, itu. Jadi sebisa mungkin ya kalau kita keluar ya kita memakai masker. Tapi kalau sekarang ya karena digalakkan karena virus corona ini keluar harus memakai masker. Gitu. Ya selain itu menghindari zat yang berbahaya, menghindari minuman yang beralkohol. Karena minuman yang mengandung alkohol itu sangat membahayakan tubuh kita. Tuh, ya. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Dengan apa? Yang pertama, dengan membersihkan organ
pernapasan kita ya hidung. Ya paling tidak ya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, paling lama 1 bulan sekali hidung kita bersihkan. Di situ kan pasti ada apa ya, kotoran karena debu, kotoran udara yang kotor itu masuk dan disaring oleh bulu halus. Nah, di situ kan pasti ada yang namanya upil. Nah, biar hidung kita tetap bersih, ya upil-upil atau kotoran itu kita bersihkan mungkin 1 minggu sekali atau paling lama 1 bulan sekali. Jadi biar tidak berkerak di dalam hidung kita. Risih kan Cah ya, kalau di dalam hidung kita itu ada kotorannya yang menggumpal itu, ya berupa upilnya itu tadi, ya kan risih kalau tidak kita bersihkan. Ya, terus yang kedua, rajin memeriksakan organ pernapasan kita di dokter. Itu. Terus yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Ini juga yang paling penting. Dengan apa? Yang pertama, dengan rumah kita itu harus ada ventilasi udaranya. Paling tidak rumah kita itu harus ada jendelanya, ada angin-anginnya. Biar apa? Udara yang di dalam itu bisa berganti. Ya. Jadi kalau rumah kita bayangkan saja kalau rumah tidak ada jendelanya sama sekali, tidak ada ventilasi, tidak ada angin-anginnya sama sekali, ya akan pengap rumah kita, akan panas. Karena apa? Udara di dalam rumah itu mulek di dalam saja, tidak bisa keluar. Ya, tidak berganti udaranya. Jadi karbon dioksida yang kita keluarkan ya tetap di situ, oksigennya kita serap terus-menerus. Ya akan panas karena apa? Akan banyak karbon dioksidanya. Tapi kalau rumah kita ada ventilasinya, ada jendelanya, ya akan terasa apa ya? Rumah kita akan sejuk juga karena udara yang di dalam akan keluar dan udara yang di luar yang banyak oksigennya akan masuk ke dalam rumah kita. Jadi ventilasi udaranya terus berputar, sirkulasi udaranya baik. Tuh. Terus yang kedua, dengan membersihkan lingkungan kita. Mungkin yang banyak sampahnya, ya sebisa mungkin tidak membakar sampah tersebut. Karena apa? Asap di sampah tersebut juga ada banyak mengandung zat-zat yang berbahaya juga. Apalagi kalau yang dibakar sampah plastik. Ya, kalau mungkin di daerahnya Bu Arina masih deso, ya rumahnya masih jarang, ya dan pohon-pohon di belakang itu masih banyak sekali, ya mungkin dengan membakar sampah tidak ada pengaruhnya terhadap tetangga kita. Tapi kalau di kota itu kan sudah rumahnya berdempetan. Nah, kalau kita membakar sampah ya akan mengganggu tetangga kita. Gitu. Ya sebisa mungkin kalau sampah-sampah plastik ya kita kumpulkan. Ya kita kumpulkan, nanti dijual, ada pemulung yang datang kita berikan atau ada yang ya mencari rosok itu kan bisa kita jual di situ. Tuh. Terus kalau sampah yang organik bisa kita jadikan sebagai pupuk, sebagai kompos gitu. Terus selain itu dengan dengan ini menanam pohon-pohonan. Ya. Nah, sekarang kan dengan adanya virus corona banyak sekali orang yang gila dengan tanaman, dengan bunga. Nah, ini kita manfaatkan saja rumah kita agar terlihat asri, agar sejuk, agar udaranya tidak panas ya. Rumah kita banyaklah kita tanami dengan pohon-pohonan, dengan bunga. Agar apa saja? Tanaman itu bisa menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi kebalikan dari manusia. Tanaman itu membutuhkan karbon dioksida gas yang kita buang dan mengeluarkan oksigen. Nah, oksigen itu kita gunakan untuk bernapas. Ya, kebalikannya dari manusia. Kita membutuhkan oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dengan tanaman tadi yang membutuhkan karbon dioksida, kan langsung diserap oleh tanaman karbon dioksidanya. Nah, setelah itu mereka memasak makanan dan mengeluarkan oksigen kita butuhkan. Nah, udaranya ya di rumah kita akan terasa sejuk, akan terasa
asri, terus dingin, ya, tidak panas. Itu kalau di rumah kita banyak tanamannya, banyak pohon-pohonnya. Tuh. Lanjut. Nah, di sini ada gambar. Gambar apa? Gambar TPA, ya, tempat pembuangan akhir. Nah, di sana Cah ternyata sampah-sampah itu dikumpulkan dan ternyata banyak orang ya di sana. Mereka kenapa ya? Mereka sedang bekerja. Bekerjanya apa? Sebagai pemulung sampah. Mereka memilah sampah-sampah tersebut. Nah, ternyata banyak ada anak kecilnya juga ya di sini. Nah, ini ada anak kecilnya. Membantu orang tuanya memilih dan memilah sampah ya. Ternyata pekerjaan mereka sangat mulia sekali ya. Jadi mereka memilih sampah plastik, nanti mereka kumpulkan, terus dijual di biasanya itu dijualnya itu di pengepul, ya, pengepul sampah plastik. Ya, untuk apa toh sampah plastik tersebut? Ya, kalau sampah plastik itu bisa didaur ulang, Cah. Ya, bisa didaur ulang, dijadikan benda-benda yang berdaya guna, ada harganya. Ya, sampah tapi bisa dijual kembali. Ya, mungkin kelas 4 kan dulu ada ya bank sampahnya. Yaitu gunanya untuk apa? Yaitu nanti dijual ke pengepul. Nah, pengepul nanti menjual ke orang-orang yang membutuhkan untuk didaur ulang. Ya, mungkin dijadikan kertas, mungkin dijadikan tempat pensil, mungkin dijadikan tas, ya, tas sekarang kan ada yang berasal dari bungkus sampo, bungkus sunlight, bungkus sabun, ya itu. Nah, itu untuk apa toh, Cah? Untuk mengurangi pemanasan global. Karena apa? Sampah plastik itu tidak bisa diuraikan oleh bakteri. Kecuali kalau sampah organik. Sampah organik itu apa? Sampah yang berasal dari daun, sampah yang berasal dari kulit-kulit buah, sayuran, itu bisa diuraikan oleh bakteri, bisa diuraikan oleh cacing, bisa diuraikan oleh jamur. Ya, nanti bisa dijadikan kompos. Tapi kalau sampah plastik itu lama sekali penguraiannya, bahkan tidak bisa diuraikan. Kalau kalian pendam selama 1 tahun, kalian bongkar lagi ya tetap jadi plastik tersebut. Plastiknya tetap utuh, tidak bisa terurai. Ya, jalan satu-satunya untuk menghindari pemanasan global dari sampah plastik itu yaitu didaur ulang. Ya, dijadikan benda yang berdaya guna. Ada apa ya, Cah, ya? Ada nilai jualnya. Nah, itu tadi. Nah, lanjut dari pemulung tadi, ya ternyata itu juga merupakan pekerjaan yang mulia, salah satu kegiatan ekonomi. Karena apa? Mereka dengan memulung tersebut, dengan memilah sampah tersebut, mereka bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ternyata kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia bermacam-macam sekali. Nah, kita itu harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mencemooh, kita tidak boleh curang, ya. Jadi misalnya si A, ya, si Raka, ya, si Raka itu ada usaha menjual bakso. Ya. Terus siapa ya, lupa Mbak Rina, si Ade misalnya, si Ade juga menjual bakso, tempatnya berdampingan. Nah, si Raka dan si Ade ini harus bersaing dengan sehat, tidak boleh iren-irenan. Nah, tidak boleh si Ade terus ke dukun, ya, ke dukun untuk mencari pengasihan untuk apa? Untuk itu ya, agar pelanggannya banyak, terus tempatnya si Raka sama si Adi sama si dukunnya itu mungkin diberi pasir apa, diberi garam apa gitu ya, terus disawur nih
ya di depannya warungnya si Raka, itu tidak boleh, itu namanya persaingan tidak sehat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Jadi persaingannya itu yang sehat, jangan persaingan yang tidak sehat tadi. Salah satunya ke dukun, salah satunya ke gunung apa itulah, ke gunung kawi atau gunung apa untuk mencari kekayaan, itu tidak boleh ya. Nah, itu berarti persaingannya tidak sehat. Persaingan yang sehat itu bagaimana? Yang pertama, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Jadi misalnya warungnya si Ade rame, warungnya si Raka sepi ya. Si Raka tidak boleh iri dengan ramenya warungnya si Ade tadi. Ya, kita harus berusaha, oh bagaimana toh caranya si Ade ini kok warungnya bisa rame. Nah, itu ya. Terus yang kedua, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Meskipun orang lain itu bekerja sebagai pemulung tadi, ya kita tidak boleh merendahkan orang tersebut. Dan pekerjaan itu ternyata membantu kita, membantu orang sedunia untuk apa? Untuk mengurangi pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global itu pemanasan yang menyeluruh di seluruh dunia. Karena apa? Lapisan ozon itu lapisan yang melindungi bumi. Itu kalau terus bumi itu panasnya itu terus menerus, yaitu lapisan ozon itu akan berlubang. Sekarang itu sudah ada lubangnya aja. Untuk apa lapisan ozon itu yang melindungi bumi dari sinar jahatnya matahari. Kalau sinar jahatnya matahari sampai ke bumi tanpa ada saringan lapisan ozon itu tadi, ya akan berbahaya bagi manusia juga. Gunung es yang ada di kutub utara dan selatan juga akan mencair. Kalau semua mencair, daratan akan hilang. Selain itu akan menyebabkan kanker kulit. Nah, kanker kulit pada kita kalau sinar jahat matahari langsung ke bumi, tidak ada saringannya, lapisan ozonnya tidak ada. Nah, salah satu penyebabnya itu tadi, satu, sampah plastik, dua, adanya itu rumah kaca. Maksudnya rumah kaca itu bagaimana? Rumah kaca itu ya gedung-gedung itu sekarang kan sudah banyak ya gedung pencakar langit, gedung yang tinggi itu. Nah, mereka banyak sekali kaca. Ya, mereka dindingnya kan biasanya terbuat dari kaca itu tadi. Nah, sinar matahari yang sampai ke bumi kalau ke kaca itu tadi kan akan memantul, tidak akan menyerap ke ruangan, akan memantul. Nah, pantulannya ini akan kembali ke sana, ke angkasa. Nah, itulah yang menyebabkan lapisan ozon itu nanti berlubang. Tuh. Terus selain rumah kaca, nah sekarang yang tidak diperbolehkan itu ya. Kalau di sawah, ya di sawah itu kan ada plastik yang biasanya kalau untuk menanam melon, terus menanam semangka, menanam timun itu kan ada plastik yang kalau kita melihat dengan mata kita itu akan silau mata kita. Nah, itu juga akan pantulan sinar mataharinya, sinar matahari sampai ke bumi akan terpantul kembali ke angkasa. Nah, itu yang tidak diperbolehkan juga sebetulnya. Ya, tapi bagaimana lagi kalau itu untuk pertanian kan juga ya mungkin melindungi bibit-bibitnya tadi. Tapi itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Tuh. Kembali lagi ke sini ke menghargai kegiatan usaha ekonomi. Ya tadi apa tadi? Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan. Ya tadi pemulung, terus mungkin tetangga kita ada yang orang kaya, mungkin dia seorang polisi, ya dia seorang TNI atau seorang PNS yang tetangganya mungkin tukang becak, ya si PNS-nya atau si polisi atau si angkatan darat ya tidak boleh merendahkan yang bapak tukang becak itu tadi. Ya. Terus misalnya saja si Krishna, ya Krishna nanti kalau besar mungkin jadi polisi, terus bertemu dengan teman lamanya, teman SD-nya,
ya, teman SD-nya Wildan. Ya, mungkin Wildan hanya mungkin sebagai petani. Ya, si Krishna kalau bertemu ya tetap menyapa, ya. Dia sebagai tetangga tetap menyapa, tetap akrab, berteman baik, tidak boleh merendahkan. Awak muda Wildan petani, mau aku koncoan karawakmu, ya itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh seperti itu ya. Kita tetap menghargai, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan. Karena setiap jenis pekerjaan itu pasti berhubungan dengan kita, akan bermanfaat dengan kita. Petani, ya walaupun dia hanya sebagai petani, petani itu sangat berjasa pada kita. Bayangkan saja kalau tidak ada petani, apa kita bisa makan? Kan tidak. Ya. Bayangkan saja kalau tidak ada nelayan, apakah kita bisa makan ikan? Nah, mancing, bisa Bu dengan mancing, ya mancing lah sama itu iwak, lega itu. Ya, itu ya. Terus apalagi ya, tukang becak. Ya, tukang becak itu juga pekerjaan yang mulia. Ya, kita masuk mungkin akan pergi kemana gitu ya. Tidak ada kendaraan selain becak. Dan jarak kita dengan itu mungkin 2 kilo. Apa kita akan jalan kaki? Ya, kita akan membutuhkan jasa dari tukang becak itu tadi. Itu ya. Terus selanjutnya meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, ini jadi kalau orang lain itu berhasil dengan pekerjaannya, ya kita harus meneladani. Nah, tidak boleh ada iri, ada dengki. Kai iso berhasil. Ya caranya paling ning dukun. Nah, itu tidak boleh. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini tugas kalian. Tugas kalian di sini ada apa ya? Nanti kalian salin di buku tulis ya. Ini nama tetangga kalian, pekerjaannya apa, bidangnya. Ini ada bidang agraris, perindustrian. Di sini saya contohkan di sini nama tetangga Bu Arina misalnya Pak Ijo. Dia bekerja sebagai petani. Bidangnya apa kalau petani? Ya agraris. Terus ada Painah, Painah pekerjaan pengusaha tahu. Nah, pengusaha tahu itu bisa masuk baik bidang apa? Perindustrian. Mungkin nanti kalau tetangganya namanya Pairin. Nah, Pairin ini pekerjaannya sebagai guru. Nah, guru itu bidang apa? Bidang jasa. Gitu ya. Ini saya tunggu untuk tugasnya 1 hari. Ya, tidak boleh lebih dari 1 hari. Saya tunggu sampai pukul 9 malam. Gitu. Nah, demikian penjelasan untuk kata kali ini tentang cara memilih organ pernapasan dan cara menghargai pekerjaan orang lain. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.